Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fiddin ajani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Kita masih melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim karya Fadilatul Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Masih melanjutkan bab adab pasal yang ke-6, yaitu tentang adab-adab sesama mukmin. Sekarang ini memasuki insyaallah poin yang ke-15, ya, poin yang ke-15 di mana isinya adalah larangan berbuat curang dan menipu, ya. Ya, tentu ini adalah kepada semua orang, ya, bukan saja kepada sesama mukmin, kepada non mukmin, non muslim pun sama, ya, lebih-lebih kepada sesama muslim dan muslimah. Adapun yang dimaksud dengan curang, ya, berarti tidak jujur, hatinya tidak lurus, kemudian juga termasuk juga senang mencurangi, senang menipu, mengakali, ya. Sedangkan tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, termasuk bohong, termasuk palsu dan sebagainya, yang lebih dikaitkan dengan perkataan dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, ya, untuk kepentingan pribadinya ataupun kelompoknya, gitu kan. Ya, seperti sekarang kan, ya, lagi musim ini tipu-tipuan itu, ya, masya Allah, gitu. Orang begitu berani, ya. Nah, di dalam hal ini Islam mengatur, ya, bahwa di samping menurut adab, menurut etika, ya, menurut adat juga itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya, mencurangi, menipu, palsu, bohong dan sebagainya. Tapi tentu saja bagi kita adalah ada konsekuensi dosa dan pahala, ya. Ada konsekuensi dosa dan pahala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam poin ini penulis kitab membawakan firman Allah di surat Al-Ahzab, ya, surat yang ke-33 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Dan orang-orang yang
menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, ya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi artinya seorang mukmin itu tidak hanya memikirkan keuntungan duniawi gitu kan. Ya, seperti sekarang maunya karena dia ingin mendapatkan suara gitu di dalam pemilihan demi jabatannya atau demi kedudukannya, kemudian dibagi-bagi uang atau beras dan sebagainya, padahal apa yang dia janjikan itu belum tentu. Nah, kalau itu terjadi, itulah yang dimaksud dengan perbuatan curang dan penipuan yang ada konsekuensi hukumnya, ada konsekuensi pahala dan dosanya. Ya, sekarang kan banyak ini beras-beras yang merek baru gitu kan, diisi ada yang rata-rata 5 kilo per kantong itu dengan cap tertentu, dan itu seolah-olah dijamin akan bisa mengenyangkan selama 5 tahun gitu. Nah, orang-orang yang bodoh itu dimanfaatkan gitu kan. Nah, itu jelas itu kalau seorang mukmin, orang yang bertanggung jawab, dia tidak hanya mempertanggungjawabkan di dunia tetapi juga di akhirat, dan pertanggungjawaban di akhirat itu tentu akan lebih besar. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 112, "Wa may yaksib khati'atan aw isman tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina." Dan barang siapa yang melakukan suatu kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, ya artinya umpamanya ada satu sidang atau satu, ya, disebut pengadilan ya. Padahal kalau pengadilan itu kan harus menegakkan keadilan gitu. Tapi ini benar-benar fitnah, gitu. Benar-benar fitnah hanya sekedar untuk menyakiti orang itu, membatasi orang itu, padahal tidak bersalah. Ya, maka sungguh ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi ini artinya bahwa itu termasuk dosa besar yang harus dia pertanggungjawabkan, ya, di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi ya subhanallah, seorang hakim atau jaksa yang beriman kepada hari akhir, bahwa semua apa yang dia lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dia akan selalu menimbang apa yang dia tuduhkan itu, apa yang dia putuskan itu benar atau tidak, atau hanya demi kepentingan orang tertentu atau kelompok tertentu. Nah, ini adalah jelas bukan satu perilaku yang zalim, ya, jauh daripada keadilan. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hamala alaiha silah wa man gosyana falaisa minna." Barang siapa yang membawa senjata untuk membahayakan kami, dan barang siapa yang berbuat curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Ya jelas, ya, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel. Ya. Bagaimana kedoliman mereka, bagaimana penderitaan yang mereka timpakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza pada saat ini. Ya, kemudian memfitnah mereka bahwa mereka lah yang bikin gara-gara, ya, padahal ternyata berita yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sikoh gitu, ternyata itu memang
sebuah pembalasan gitu atas kelakuan mereka, ya terutama bagaimana mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa, ya salah satu masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dari 3 masjid yang punya keutamaan tersendiri, ya di samping Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi itulah yang dilakukan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan memang ya karakter mereka itu seperti itu, ya. Dan kalau mereka berhadapan dengan kaum muslimin, ya jelas Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho, ya, kepada kita, ya sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 120, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah, jadi kalau antum belajar gramatika bahasa itu pakai lan tardo, itu ada nasbin wastikbal, jadi apa namanya, menunjukkan kepada peristiwa yang sedang atau akan, gitu kan. Jadi tidak akan, sekarang, besok, lusa, sampai hari kiamat, itu kan, mereka tidak akan ridho. Atau mungkin kalau dalam bahasa Arab disebut bil istihal, mustahil. Mustahil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu akan ridho kepada kalian, ya sampai kapan itu? Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti agama mereka. Jadi tidak usah masuk Yahudi, tidak usah masuk Nasrani, ya cukup mengikuti agama mereka itu sudah target mereka sudah berhasil. Nah, kemudian juga apa yang terjadi sekarang ini, apa yang kita lihat juga bukti kebenaran apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 82, bahwa sungguh kalian akan mendapatkan manusia yang paling keras kebenciannya kepada orang-orang beriman. Itu ada 2 golongan, yaitu pertama Yahudi dan yang kedua orang-orang musyrik. Jadi di situ pakai kalimatnya itu la tajidanna asyaddan nas adawatan lillazina amanu al-yahud wallazina asyraku. Di situ pakai lam li ta'kid dan nun taukid, ya artinya sungguh-sungguh kamu akan mendapatkan manusia yang paling keras kebenciannya kepada orang-orang yang beriman. Ada 2 golongan. Pertama adalah orang-orang Yahudi dan yang kedua orang-orang yang musyrik. Dan sadaqallah, apa yang kita saksikan sekarang ini, bagaimana mereka tidak berperi kemanusiaan, membunuh anak-anak kecil, membunuh wanita, membom rumah sakit, pasien, kemudian dokternya juga syahid di situ, ya. Demikian juga orang-orang musyrik, ya bagaimana orang-orang Buddha, Rohingya memperlakukan saudara-saudara kita, umpamanya sampai dibakar hidup-hidup, diusir, ya dari negaranya. Kemudian di Kashmir juga di India sampai sekarang, ya dulu di Filipina Selatan, kemudian di Thailand juga dan tempat-tempat yang lainnya. Sungguh benar apa yang Allah firmankan tersebut. Jadi manusia yang paling keras kebenciannya kepada orang-orang beriman adalah pertama orang-orang Yahudi dan yang kedua orang-orang Nasrani. Dan orang-orang kafir itu tidak akan henti-hentinya memerangi kaum muslimin, ya sampai kalian kembali murtad dari agama kalian. Ini tahu kalau mereka mampu, kalau mereka sanggup. Jadi kalau mereka diam tidak melakukan itu, ya bukan berarti mereka tidak seperti itu gitu. Cuman ya karena mereka belum punya kekuatan, belum punya kemampuan untuk mengembalikan kita agar keluar, agar murtad dari agama yang kita yakini, agama yang kita cintai ini. Kemudian juga di sisi lain juga
apa yang kita saksikan sekarang ini, ketika orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin, ya, bayangkan yang diperangi itu hanya segelintir ya bangsa Palestina, ya, Gaza itu. Sementara yang memeranginya itu siapa? Amerika, terus Prancis, Jerman, ya, dan lain sebagainya. Bukan. Sadaqallah, sungguh benar apa yang Allah firmankan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu ya merupakan pelindung bagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi ketika mereka menghadapi kaum muslimin, mereka berkonspirasi, bersekongkol, bersatu. Ya. Bagaimana cara menghadapinya? Firman Allah Subhanahu wa taala, kalian juga harus begitu. Ya. Wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ar wa fasadun kabir. Jika kalian tidak melakukan seperti mereka, tidak berkolaborasi sama kelompok kaum muslimin, tidak bersatu, maka apa yang akan terjadi? Akan terjadi fitnah, bencana, dan kerusakan yang lebih besar lagi. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati iman ajaniyau wa iyyakum, berbicara tentang tidak boleh mencurangi, tidak boleh menipunya ini, juga beliau kuatkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, man bayata faqul la khilabata. Ya, man bayata faqul la khilabata. Barang siapa yang menjual sesuatu padamu, maka katakanlah kepadanya tidak ada tipu muslihat. Jadi ketika berjual beli juga harus didasari dengan kejujuran, ya, dan juga ta'awun. Ya. Karena prinsip jual beli dalam Islam itu adalah saling tolong menolong, bukan saling memberatkan, bukan saling menjerumuskan, bukan saling menyeret agar mereka itu mendapatkan keuntungan sementara merugikan kepada sebagian orang, ya, yang akan menjadi pembeli terhadap barang dia atau produk dia. Nah, itu kalau dilakukan antar sesama manusia biasa, mungkin rakyat, akan lebih bahaya lagi kalau tipu menipu itu, kecurangan itu dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya kekuasaan, punya power. Nah, sehingga dibawakan oleh beliau hadis muttafaqun alaih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin yastar'aihillah ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun bi ra'iyatihi illa harramallah alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberikan oleh Allah kekuasaan, ya, untuk memimpin rakyat, lalu ia mati dalam keadaan curang, ya, yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun, lalu dia mati, ketika mati itu dalam keadaan curang, dalam keadaan berbuat zalim bi ra'iyatihi, kepada rakyatnya, ancaman Allah Subhanahu wa taala, illa harramallah alaihil jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga. Nah, sementara kita meyakini bahwa ketika seseorang tidak masuk ke dalam surga, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus masuk ke dalam neraka. Ya, sebab terminal akhir perjalanan hidup manusia itu, siapapun termasuk kita dan saya, ya hanya dua, kalau tidak ke surga
pasti ke neraka. Tidak ada yang ketiga. Ya, walaupun ada Ashabul A'raf ya dalam Al-Qur'an yang tempatnya di sorga ditunda gitu kan, ditangguhkan, tetapi pada akhirnya dia masuk ke dalam sorga juga. Nah makanya apa namanya, ini adalah satu hal yang ironis ya, yang kita saksikan betapa orang-orang berebut gitu untuk memperoleh kekuasaan ya, untuk menjadi pemimpin. Padahal subhanallah itu tanggung jawabnya itu berat sekali gitu. Ya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, inginkah aku jelaskan kepada kalian tentang al-imarah, tentang kepemimpinan. Kemudian biasanya para sahabat kalau ditanya begitu oleh Rasulullah SAW, ya, hampir selalu menjawab Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nah, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata beliau, al-imaratu, kepemimpinan, kekuasaan itu, awwaluha mallamah. Awalnya itu sertaan. Ya, biasa kita lihat orang-orang yang punya kekuasaan itu dikritik, dicaci, dimaki, apalagi kita di demo. Ya, itu sudah digambarkan oleh Nabi SAW. Kemudian wasaniha nadama. Yang kedua, kalau dia sudah tidak punya kekuasaan lagi, apalagi dilengsarkan dengan cara yang tidak hormat, tentu dia akan menyesal, ya, malu. Kemudian ya mau keluar juga takut, gitu. Mungkin juga akan jadi minder, gitu, karena yang biasanya dihormati sekarang tidak ada lagi, bahkan sebaliknya orang membuli dia, orang mengejek dia. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wasalisuha, dan yang ketiganya adalah azabun yaumal kiamat, azab di hari kiamat. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis yang tadi itu, azabnya itu azab yang berat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, illa harramallah alaihil jannah. Allah mengharamkan kepadanya surga. Artinya tidak mustahil dia akan abadi di dalam neraka itu. Ya, itu bagi orang-orang seperti itu. Jadi makanya tadi kata beliau SAW, kepemimpinan itu yang pertama adalah malama, caci maki. Yang kedua, wasaniha an-nadama, menyesal. Dan yang ketiga, azabun yaumal kiamah, akan diazab di hari kiamat, illa man adala, kecuali yang adil. Ya, sebagaimana kita sudah jelaskan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang yang diberikan amanah kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adil, justru akan diberikan tempat yang terhormat. Ya, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari antara 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di alam mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti, dari 7 golongan itu yang pertama kali adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Itu ya, waliyadzubillah. Seandainya kita diberikan amanah untuk menjadi pemimpin dalam level apapun, ya, kita harus berbuat adil, jangan sampai kita menzalimi orang-orang yang diamanahkan kepada kita, sehingga menyebabkan kita tidak masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian mu'allif membawakan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man khabbaba zaujatam ri'in al mamlukihi falaisa minna.
Barang siapa yang merusak dan menipu istri seseorang, ya, atau budak atau hamba sahayanya, maka ia bukan dari golongan kami. Jadi artinya bahwa eh, tidak masuk golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang menipu, ya, istri orang lain ataupun hatta hamba sahaya. Ya, hamba sahaya itu kan budak belian. Kepada budak belian pun tidak dibolehkan, apalagi kepada orang-orang merdeka. Nah, makanya ikhwat iman ajani Allah wa iyyakum, pada poin yang ke-16-nya beliau membawakan di antara hak atau adab sesama muslim adalah tidak melanggar perjanjian atau mengkhianatinya dan tidak berdusta kepadanya atau menunda-nunda pembayaran hutang kepadanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian membawakan juga di surat Al-Baqarah ayat 177, di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji. Janji itu juga disebutkan adalah utang. Kemudian juga beliau membawakan satu ayat lagi, penggalan ayat di surat Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji itu karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungan jawabnya. Jadi jangan seenaknya aja berjanji kemudian ya mungkin yang kita janjikan itu sudah lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa akan janji kita, dan kita akan mendapatkan balasannya, dan itu juga adalah termasuk ciri orang-orang munafik, ya. Terakhir dalam poin yang ke-16-nya beliau membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kana fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha, wa idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khosoma fajara. Ada 4 sifat, ya. Barang siapa yang sifat-sifat itu ada pada dirinya, ini berarti sifat ini harus dibersihkan dari diri kita, maka ia adalah seorang munafik tulen, munafikon khalison asli. Dan barang siapa yang padanya ada satu sifat saja dari yang 4 itu, maka ia memiliki satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Apa yang 4 itu? Pertama, apabila dipercaya ia berkhianat. Yang kedua, apabila berbicara ia berdusta. Yang ketiga, apabila berjanji ia mengkhianati, dan apabila ia berbantah-bantahan maka dia berbuat keji. Nah, ini yang 4 ini harus kita jauhi, dan ketika kita juga ingin memilih pemimpin juga harus orang-orang yang bersih dari sifat-sifat tersebut, sehingga diharapkan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita, inilah dulu yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Dengan curang tadi juga Ustaz sampaikan masalah orang munafik ya, Ustaz. Iya. Dan orang munafik itu kan disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Orang munafik itu ditempatkan di keraknya neraka. Gitu. Jadi bukan lagi di neraka, tetapi di neraka yang paling bawah. Ya, dan kita tahu bahwa
Eh, Artinya yang lebih dekat, kalau masak itu kan yang paling dekat ke api gitu ya. Kalau kita bikin apa namanya masakan, rebusan dan sebagainya, ada yang bagian bawah, ada yang bagian tengah, ada yang bagian atas. Yang bagian bawah itu tentu yang paling panas. Nah, disitulah orang-orang munafik akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ya satu ada perlu Ya, lagi satu ya. ya silakan. Yang tadi Sat, yang masalah kecurangan Sat, yang curang tadi Sat, kalau kita hubungkan Ya, dengan munafik itu berarti dia masuk wilayah mana itu Sat, yang kecurangan dengan munafikan tadi Sat? itu kecurangan itu bisa bisa empat-empatnya itu kan. Bisa empat-empatnya masuk ya. Umpamanya tidak tumina khana, ketika diamanati dia berkhianat ya. Umpamanya yang paling populer aja lah gitu kan. Dia diamanahi untuk menjadi KPU atau apa namanya itu, ada pengawas dan lain sebagainya, atau juga untuk mengadili sesuatu tetapi dia tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ya. Itu juga termasuk pengkhianatan, apalagi membawakan bukti-bukti palsu ya, apa namanya ucapan-ucapan yang bohong ya. Kemudian kalau berjanji juga diingkari. Kemudian juga kalau bersengketa itu melampaui batas gitu kan. Kan bersengketa itu bisa jadi ya. Pokoknya hatta orang bertengkar juga bisa jadi gitu kan. Tetapi itu tidak boleh berlebihan di dalam membalas kesalahan atau kezaliman orang tersebut gitu kan. Ya, itu kenapa? Karena akan menimbulkan satu kerusakan yang lebih besar lagi gitu. Sehingga semua orang apa namanya akan melakukan yang penting memuaskan dirinya gitu. Makanya kan yang namanya adil itu kembali menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi menempatkan sesuatu termasuk putusan-putusan di atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah ya kalau semuanya itu ditempatkan di atas itu semua ya indah sekali gitu kan. Termasuk ketika ada perselisihan akan mendapatkan keindahan ya. Karena semua ada solusinya. Yang penting memang yang dicari itu adalah kebenaran, bukan apa namanya ambisi pribadi atau juga untuk menyelamatkan diri dan keluarganya umpamanya ya. Jadi itu termasuk apa namanya eh, itu termasuk bagian daripada kemunafikan, karena lengkap sekali kan di situ. Ketika orang berbuat curang itu hampir semuanya akan muncul itu ya. Walhamdulillah wallahu alam. Baik Sat, cukup mungkin Sat, bisa kita akhiri Sat. Tafadhol Sat. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Itulah yang dapat kita kaji, mudah-mudahan yang sedikit ini eh, menambah kemajuan ilmu kita, paling tidak mengingatkan pada kita tentang hal-hal yang penting dalam hidup dan kehidupan ini. Satu target kita agar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, hanya satu yang kita inginkan, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ini adalah merupakan ibadah kepadanya yang akan memberikan warna kepada kita, ketenangan, ketentraman, dan juga insya Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan, termasuk pertolongan dan juga perubahan. Ya, tapi itu semuanya harus kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.